Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang perkembangan peserta didik yang membahas konsep dasar perkembangan, faktor yang mempengaruhi, serta teori-teori yang relevan dalam pendidikan bimbingan dan konseling. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nimade Dewi Lustina dengan NIM A501252070 dengan dosen pengampu Ibu Dian Fitriani, SPD MPD. Baik teman-teman, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu konsep perkembangan dan pertumbuhan. Konsep perkembangan dan pertumbuhan merupakan perubahan individu secara bertahap menuju kematangan. Pertumbuhan lebih menekankan pada perubahan fisik yang bersifat kuantitatif seperti tinggi dan berat badan, sedangkan perkembangan mencakup perubahan kualitatif seperti kemampuan berpikir, emosi, dan sosial. Nah, di sini saya akan menjelaskan lebih intens tentang perkembangan dan pertumbuhan. Adapun perkembangan yaitu perubahan progresif dalam perilaku, fungsi psikis, dan interaksi sosial menuju kedewasaan. Perkembangan meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, dan moral. Dalam BK, pemahaman perkembangan penting agar layanan sesuai dengan tahap usia peserta didik. Adapun pertumbuhan adalah perubahan fisik yang terjadi secara alami, seperti bertambahnya tinggi badan dan berat badan. Pertumbuhan bersifat kuantitatif dan dipengaruhi oleh faktor genetik serta nutrisi. Dalam BK, hal ini penting untuk mendeteksi adanya keterlambatan perkembangan fisik. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip perkembangan. Nah, prinsip-prinsip perkembangan manusia merupakan pedoman dasar dalam memahami proses perubahan kualitatif individu sepanjang hayat, khususnya dalam konteks bimbingan dan konseling untuk peserta didik. Adapun prinsip-prinsip di sini saya mengambil 3. Yang pertama, kontinuitas, yaitu perkembangan berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, holistik, yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan. Dan yang ketiga, individualitas, yaitu setiap individu berkembang secara unik. Prinsip ini penting dalam memahami peserta didik secara menyeluruh. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia dalam konteks BK terbagi menjadi 2 kelompok utama, yaitu internal atau hereditas dan biologis, dan eksternal yaitu lingkungan dan kematangan. Faktor-faktor ini saling berinteraksi mempengaruhi proses kualitas menuju kematangan hidup. Nah, jadi internal itu seperti genetik dan kondisi biologis, sedangkan eksternal itu seperti lingkungan, pendidikan, dan pengalaman. Kedua faktor ini saling berinteraksi dalam pembentukan perkembangan individu. Baik teman-teman, selanjutnya kita masuk ke teori-teori. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu teori psikoanalisis. Jadi, tokoh utama dalam teori ini yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang ahli saraf dari Australia yang mengembangkan teori tentang kepribadian dan perilaku manusia yang banyak dipengaruhi oleh alam bawah sadar. Adapun konsep dari teori psikoanalisis yang pertama yaitu struktur kepribadian yang mencakup id, ego, dan superego. Yang kedua, kesadaran manusia. Yang ketiga, tahap perkembangan psikososial. Dan yang ketiga, mekanisme pertahanan diri. Adapun kelemahan dan kelebihan dari teori ini, kelebihannya yaitu menjadi pelopor psikologis modern, menjelaskan peran masa kecil, digunakan dalam terapi. Dan kelemahannya yaitu sulit dibuktikan secara ilmiah, terlalu menekankan seksual, dan bersifat subjektif. Teori kedua yang akan kita bahas yaitu teori kognitif. Jadi tokoh utama dalam teori ini yaitu Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang psikolog asal Swiss yang terkenal sebagai pelopor teori perkembangan kognitif anak. Ia adalah tokoh penting dalam psikologi perkembangan abad ke-20 dan meneliti bagaimana cara berpikir anak berkembang seiring usia. Adapun konsep dari teori ini yaitu Piaget menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana anak membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi. Konsep utamanya yaitu proses berpikir berkembang bertahap, dan yang kedua, anak belajar melalui interaksi dan lingkungan. Adapun kelebihan dan kelemahan dari teori ini yaitu kelebihannya menjelaskan perkembangan berpikir anak dan membantu guru menyesuaikan pembelajaran serta mendorong pembelajaran aktif. Adapun kelemahannya yaitu tahapan terlalu kaku, kurang memperhatikan faktor sosial, dan metode penelitiannya terbatas.
Baik teman-teman, teori yang kedua yang akan kita bahas yaitu teori behavioristik. Tokoh utama dalam teori ini yaitu Ivan Pavlov. Ivan Pavlov adalah seorang ilmuwan atau ahli fisiologi dari Rusia yang terkenal sebagai tokoh utama teori behavioristik. Ia mendapatkan hadiah Nobel tahun 1904 atas penelitiannya tentang sistem pencernaan. Konsep utama dalam teori ini yaitu belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diamati dan terjadi karena hubungan stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi. Jadi hubungan stimulus dan respon ini membentuk perilaku. Adapun kelemahan dan kelebihan dalam teori ini yaitu kelebihannya mudah diterapkan, hasil bisa diukur dan efektif untuk pembiasaan. Nah, kelemahannya siswa menjadi pasif, tidak fokus pada proses berpikir dan mengabaikan aspek emosi. Baik teman-teman, langsung saja kita ke teori yang terakhir yaitu teori humanistik. Nah, tokoh utama dalam teori ini yaitu Abraham Maslow. Abraham Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang dikenal sebagai tokoh utama dalam aliran psikologi humanistik. Ia terkenal karena teorinya tentang motivasi manusia dan konsep aktualisasi diri. Konsep dari teori ini yaitu belajar adalah proses mengembangkan potensi diri atau memanusiakan manusia. Prinsip-prinsipnya yaitu manusia memiliki potensi dan kebebasan atau free will. Belajar harus bermakna dan berasal dari diri sendiri, fokus pada perasaan, pengalaman, dan pendidikan pribadi, serta guru berperan sebagai fasilitator bukan pusat pembelajaran. Baik teman-teman, adapun kelebihan dan kelemahan dalam teori humanistik yaitu kelebihannya mengembangkan potensi siswa, pembelajaran lebih bermakna, dan hubungan guru dan siswa lebih baik. Adapun kelemahannya yaitu sulit diukur, bersifat subjektif, serta bisa kurang terarah. Nah teman-teman, dari semua yang saya sampaikan tadi, adapun bisa saya tarik kesimpulannya yaitu perkembangan peserta didik adalah proses menuju kematangan yang mencakup beberapa aspek kehidupan. Teori psikoanalisis, kognitif, behavioristik, dan humanistik membantu kita memahami cara peserta didik berkembang dan belajar. Dengan memahami teori tersebut, guru dan konselor dapat memberikan layanan yang tepat. Baik teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan dalam materi perkembangan peserta didik ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan saya berharap semoga teman-teman dapat menambah wawasan dari apa materi yang saya sampaikan. Sekian dari saya, pamit undur diri, terima kasih.